Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kita akan menceritakan kembali pengalaman mistis dari kawan kumis. Dan kebetulan juga kita ini udah mendapatkan ceritanya nih. Iya, Ini tuh agak sedikit, nyentrik ya banget lah. betul, karena ceritanya ini tuh saat ngeronda Iya, ngeronda tahunan tepatnya. ya, Iya. sebelum lebaran ya. Sebelum Lebaran lah, deket-deket ke Lebaran. Jadi kata kawan kumis kita yang mengirim pengalaman mistis ini, kalau di kampungnya tuh setiap tahunan deket-deket Lebaran pasti digelar Ronda ya. ronda tahunan. Karena untuk menjaga kampungnya yang sepi. Jadi dijaganya itu kebetulan oleh yang tidak mudik. Jadi yang tidak mudik diharuskan ya disuruh lah ya oleh ketua RW-nya untuk jaga menjalankan ronda ini untuk menjaga daerahnya. daerahnya karena emang sepi pada mudik lah ya. Ya, dan nama dari seseorang pengirim ini itu adalah Yosep. Bang Yosep, Akang lah ya, Kang Kang Yosep. Yosep. Mending kita sebutin dulu nih. Jadi dia tuh ngerondanya nggak sendirian. Nggak Jadi sendirian. bersama 3 orang temannya. Ya, Itu ada Ahmad, Ahmad, Mamat, Dahlan. dan Dahlan ya. Iya, Jadi mereka berempat. ngeronda di perkampungan ya ini. Oke, jadi mending langsung aja deh ceritain Langsung ya. aja, oke. Jadi awal ceritanya tuh Kang Yosep ini disuruh kumpul lah di pos kamling oleh ketua RW. Itu tuh seminggu sebelum Lebaran lah. Udah banyak juga yang mudik ya. Udah itu, banyak juga yang orang-orang. mudik, betul. Nah, di sini tuh Kang Yosep beserta teman-temannya yang tadi disuruh lah untuk menjaga atau ngeronda di daerah ini gitu. Nah, di situ tuh Kang Yosep seperti biasanya ya menerima aja lah karena emang Orang dia gak mudik juga lah, jadi ya udah. ya sekalian lah gitu. Apalagi kan memang sebenarnya diwajibkan juga ya bagi yang tidak mudik tuh para cowoknya yang memang harus meronda. Ngeronda ya dapat uang juga lah gitu kan. Jadi ya setuju aja lah dengan yang disuruh oleh ketua RW ini. Nah, di situ tuh mereka pada pulang lagi lah ya karena udah mulainya tuh keesokan harinya gitu, mulai merondanya gitu. Singkat cerita, Nah, singkat cerita udah lah ya pada keesokan harinya. keesokan harinya tuh mulailah meronda gitu dan terkendali lah semuanya gitu. Dan ini tuh ada pos rondanya ya. Jadi Ada pos mereka kamlingnya itu tuh. setelah preparean, terus mereka janjian tuh untuk langsung menuju ke pos ronda. Iya. Itu udah pada beberapa juga ada yang ngumpul tuh Nah, sambil ngopi sambil apa gitu. ya udah disediain juga lah oleh Iya. para warga juga udah ngerti lah. Nah, di situ tuh ketika sudah beberapa hari makin sepi perkampungannya tuh, Kang Yosep ini mengalami pengalaman yang kejadiannya tuh sangat creepy sekali. Apalagi ini tuh bukan hanya Kang Yosep Bukan. yang merasakan itu tuh, ada Iya. juga seorang temannya yang sama merasakan hal itu. Ya, dan konon katanya kata Kang Yosep ini salah satu temennya ini tuh bisa dibilang Bisa lah ya sedikit bisa untuk peka lah gitu Iya. kepada sosok-sosok gaib. Udah pada tahu juga tuh orang-orangnya. Iya, betul. Dan katanya ini nih gua baca, ini tuh di Bandung ya. Iya. Cuman di daerahnya gua akan sebutin, cuman ya memang apa ya bisa masuk ini tuh kayak daerah perkampungan juga ya. Perkampungan. Cuman dekat ke kota. Nah, pada saat itu tuh biasalah ya ketika jam 7 malam mereka berkumpul di pos kamling. Nah, setelah itu tuh mereka ya biasalah ya canda-canda gitu kan, ngobrol, ngopi.
Nah, ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, mereka ini memulailah untuk berpencar lah, Berpencar. untuk yang mengelilingi perkampungan itu tuh ya mereka berpencar aja gitu. 4 orang ini tuh singkat cerita ketika ya mulai berkeliling mengecek-ngecek daerahnya, dia ini sempat merasakan atau memikirkan hal yang mistis. Dan apalagi ini tuh ada juga kayak kebun-kebunnya gitu ya. Jadi ada Iya. kebun, terus pemukiman, Iya, betul. dan ini tuh memang luas ya, Luas. luas banget. Terus Belum padat penduduk lah gitu. kejadiannya juga udah lama sih. Udah lama. Terus di percakapannya tuh kayak berpencar, mat ente cek ke lapang, sana orang ke daerah belah dieu gitu kan biasa. Ya dan akhirnya mereka berpencar gitu lah. Iya. Nah, pada saat Kang Yosep ini sendiri itu tuh jalan, sempat pada saat ia melewati ya perkebunan gitu, dia kayak mendengarkan suara yang memanggil nama dia nih. Nah, di situ tuh ya celingak-celinguk dan menghiraukan karena mungkin temennya lah ya, salah satu temennya yang jahil mungkin ya, yang ngikutin dari belakang terus jahil gitu. Ketika sudah sampai atau sudah beres lah ya, ia berkeliling dan titik ketemunya lagi tuh harus ke pos kampling ini. Ya, Ketika sampai, untuk istirahat lah ya. dia tuh melihat dari jauh pos kampling ini tuh udah ramai lagi dengan 3 orang temennya ini. Sambil itu tuh pas menghampiri sambil ngomong gitu lah ya. Kayak ini mesti dari deui orang dari jaga lila gitu. Mana geus ngaropi deui di Restoran dieu. PD di dia yang sebenarnya tuh ya agak aneh juga lah ya, kok pada cepet nih udah sampai di pos kamling aja, padahal yang daerahnya deket sama pos kamlingnya itu yang dipegang oleh Kang Yosep ini gitu. Nah di situ ya sambil ngedumel sambil ngampiri lah. Sambil bercanda juga tuh dalam percakapannya. Maneh mah tenepinya cenah. Pidinya paling gelah maneh mah cenah ngecekna gitu biasa. Mereka ini bercengkrama lagi nah, sambil ngopi gitu kan biasa. Temenin radio tuh. Ditemenin radio. Nah di sini tuh Kang Yosep agak aneh lah karena ia tuh meminum kopi yang diseduh oleh temennya. Nah ketika ia minum kok rasanya hambar, nggak ada rasa manis gitu, nggak ada rasa pahit juga nggak ada. Padahal jelas itu tuh kopi hitam gitu kan. Nah ketika ini tuh dia ini ya udah agak aneh lah ya, udah berasa kok kenapa gitu hambar gini gitu. Ditambah nih katanya nih Kang Yosep nuliskan di situ tuh ini nih berawal dari sini dia menemukan keanehan. Pada saat dia ngobrol dan meminum kopi itu ada tukang dagang tuh ngelewat, tapi dari jauh tuh kan dari pos sama jalan yang sebelah sananya agak jauh. Agak jauh. Ada tukang dagang tek-tek gitu. Terus anehnya tuh si tukang tek-tek itu tuh kayak melihat ke arah Kang Yosep, tapi kayak rusuh gitu. Tapi ngeliatinnya tuh kayak ngeliatin langsung gitu, langsung ya langsung nungkul. Setelah melihat dengan cepat langsung nungkul gitu, ya kayak ketakutan. membuang muka lah Membuang langsung muka gitu. Si Kang Yosep tapi tidak berpikiran apa-apa, kayak ya udahlah orang pedagang biasa gitu. Tapi anehnya tuh kayak sedikit lari tuh tukang tek-teknya tuh. Iya. Nah, ketika itu tuh ya udahlah ya, Kang Yosep ini menghiraukan tukang dagang itu. Ya mencoba mencairkan lagi suasana nih, karena kok pada diem gitu, jajar empling lah, kok pada diem. Ya mencoba untuk ngobrol aja gitu. Ketika ngobrol, ya lihat ke sekeliling gitu, ke teman-temannya, kok mukanya pada datar gitu kan. Tiba-tiba hening. Hening gitu, obrolannya udah agak kurang menarik lah ya.
Dan keadaan Kang Yosef ini tuh karena kedinginan mungkin, ia pengen buang air kecil nih ke belakang saung, ke belakang saung. Nah di situ tuh, ke belakang posnya lah. iya betul, ke belakang pos kamling itu. Nah di situ tuh karena ada selokan kecil lah ya di situ tuh. Ini nih yang anehnya. Ketika ia pipis atau buang air kecil, dia itu mendengarkan suara yang jalan kaki kayak bebarengan gitu dan kayak yang lagi sambil ngobrol. Ya, Nah, sontak ia itu langsung melihat ke arah yang suara jalan kaki itu. dia tuh dengerin sampai jelas tuh ya suaranya tuh, terus ngobrolnya tuh kayak suara teman-temannya. Teman-temannya. Gitu. Nah, karena itu ia langsung menengok ke arah yang suaranya itu. Nah, Ketika ia lihat di situ ia kaget karena loh itu teman-teman gua tuh gitu kan. Ya Pak lagi pada jalan ke arah sini, ke arah pos. ke arah pos kamling. Nah di situ tuh dia aneh lah ya. Cuman ketika ia melihat lagi atau menengok lagi ke arah pos kamling, dia lebih dikagetkan lagi karena masih ada tuh teman-temannya di situ pada duduk dan pada minum kopi di situ tuh. Jadi kayak ada dua kubu gitu. Ada ya siga kagak punsin ya gitu kan. Walaupun si Kang Yosep melihat teman-temannya dari jauh menghampiri pos kampling itu memang sedikit agak kurang jelas. Kurang jelas. Cuman pas ditelik lah dilihat dengan jelas, detail. kok iya bener ini temen gitu kan. Ini si Mamat, si Dahlan sama si Ahmad beres lah ya buang air kecilnya. Udah mulai gak tenang tuh dia. Di situ tuh udah mulai panik dia tuh Karena udah yakin wah ini yang jalan itu yang bertiga emang bener udah dekat juga dan udah jelas ternyata itu benar temannya. Namun ya lihat lagi di pos kamling ya masih ada itu tuh gitu lagi pada ngopi di situ tuh. Orang-orang yang di pos kamling itu tuh menengok ke arah si Kang Yosef ini sambil manggil dan melambaikan tangan gitulah untuk ya menyuruh untuk kembali lah. Jadi orang ngobrol deh, ayo kita ngobrol lagi. Itu kata teman-temannya yang di pos kamling, yang padahal itu mungkin sosok ya. Iya. Makhluk gaib. Iya mungkin. Nah di situ tuh ya karena sangat creepy lah ya dipanggil kayak gitu, dia sontak langsung lari ke arah temannya yang sedang berjalan atau dia bisa dibilang ya teman aslinya lah ya. Nah, dia lari sampailah di teman-temannya ini sambil ngos-ngosan di situ ya menceritakan dan malahan ditanya dulu sama si Dahlan kurang mana sana. Nah di situ tuh ya Kang Yosep ini menceritakan akan hal yang itu gitu yang dia rasakan yang tadi, dia rasakan yang ia alami pada saat itu gitu. Itu juga dengan heran si Kang Dahlan ini juga ngejawab mana daun salah ini mah. Cuman di sini yang aneh itu si Ahmad nih. Nah waktu Kang Yosep ini cerita, Kang Ahmad ini melihat ke arah pos kamling. Nah, kayak berfokus gitu ya ke arah pos kamling tuh. Sontak dia tuh langsung lari di situ tuh. Nah karena lari secara tiba-tiba kayak gitu, teman-temannya tuh ya ikut lari aja gitu di situ tuh. Chaos lah ya suasana di situ tuh. Saling wah pokoknya ya pada lari kencang lah gitu. Apalagi dengan latar si Kang Ahmad ini yang mereka tahu itu orangnya peka lah ya terhadap sosok-sosok gaib gitu. Makanya pas Kang Ahmad ini lari, mereka juga ikutan lari gitu tiba-tiba. Dan itu tuh larinya ke arah warung yang biasa tempat mereka. Tempat ngumpul mereka lah ya. Tuh. Nah karena di situ tuh emang deket dengan tempat tinggal mereka juga lah. Iya. Nah, ketika sampai di situ tuh mereka menanyakan ke si Ahmad ini,
mana kunaon lompat. Kamu kenapa lari gitu sampai tiba-tiba gitu. Nah di situ tuh ya Kang Ahmad ini menceritakan bahwa ya apa yang diceritakan oleh Kang Yosep ini tuh benar, karena ia tuh melihat ada 3 sosok di pos kamling itu dan posisinya itu muka-mukanya tuh hancur, Berlumuran banyak darah. berlumuran darah Dan itu. yang creepy-nya dia lihat itu posisinya tuh kayak ngebaris gitu. Ngebaris, ngejajar gitulah. 3 orang itu 3 tuh, orang sambil melihat ke arah mereka. yang sedang menceritakan kejadian Kang Yos. Akhirnya Kang Ahmad melarikan diri lah, lari gitu. Lari langsung, wah dengan refleksnya lah ya. Nah itulah penyebab kenapa Kang Ahmad ini lari, ya menceritakan itu ke Ya, ditambah teman-temannya Kang Yosep juga menjadi yakin ya bahwa Yakin. itu adalah sosok gaib. yang menirukan teman-temannya. Nah, di sini juga Kang Yosep bilang, pantesan katanya tadi ada tukang dagang yang lewat tuh tiba-tiba kayak rusuh lari gitu sambil melihat ke Kang Yosep. Ke arah pos kamling itu ya. Dan dia langsung menunggu lari gitu sambil Iya. bawa tanggungannya. Ya tukang dagangnya tuh membuang muka gitu lah, langsung lari gitu, Kayak ketakutan. Dan anehnya itu kenapa gua ya biasa aja gitu, karena tiga orang itu tuh, atau bisa dibilang yang menirukan temennya tuh ya sedang nyeduh kopi, malahan gue juga minum. Jadi apa tuh yang dia minum gitu? Apalagi rasanya hambar. Nah cuman menurut Kang Ahmad ini, oh nggak apa-apa lah itu mah, ya emang kayak gitu katanya ya. Katanya tuh kalau misalkan emang kopi sudah diminum oleh makhluk gaib, semua rasa atau sari-sari rasanya tuh udah menghilang. Nah di situ makin panik lah ya Kang Yosep ini tuh. Ya Kang Yosep beserta temannya tuh memutuskan untuk pulang aja ke rumah karena udah keadaan udah nggak benar dan nggak kondusif. Mending nanti dilanjutkan besok aja gitu. Iya, dan malahan udah beres juga lah waktu untuk ngerondanya. Katanya setelah kejadian itu mereka tuh kalau ngeronda memutuskan untuk dibagi 2 tuh. Iya. Dibagi 2 kayak ditemenin lah, jadi nggak sendirian teing gitu. Jadi nggak sendirian lah untuk keliling-kelilingnya. Karena itu juga usulan dari ketua RW-nya, karena setelah mereka menceritakan kejadian itu. Iya betul. Ya untuk agar kampung aman dan mereka juga aman gitu, nggak takut ya. Betul. Ya namanya juga manusia, mau nggak dilihat dari umur lah ya. Kalau misalkan takut tuh ya dari rasa manusia tuh pasti ada gitu. Cerita Kang Yosep ini kebayang banget sama di gue. perkampungan gitu sepi ya. Karena di daerah gua juga kayak gitu nah, kalau misalkan deket-deket lebaran kan pasti banyak yang mudik tuh. Jadi kalau yang gak mudik itu disuruh untuk jaga malam atau ngeronda. Apalagi mau lebaran tuh rawan ya. Kayak maling tuh pasti mikirnya, soalnya kan orang-orang pada mudik nih gitu. Sepi banget nih kampung gitu kan. Gak mungkin ketahuan lah gitu. Ya mungkin itulah ya cerita dari Kang Yosep ini yang sangat menyeramkan dan terima kasih juga lah ya untuk Kang Yosep, karena ini tuh bentuk support Kang Yosep ke Kumis Podcast ini. Ya gue seneng nih karena udah mendapatkan cerita yang menceritakan di pos ronda. Soalnya gue tuh memang sebelumnya pengen nih, ada nggak ya kayak ngebayangin gitu cerita yang lagi ngeronda, dan ternyata ini ada yang ngirim kebetulan banget lah ya. Gitu. Jadi makasih banyak sekali lagi buat Kang Yosep dan teman-temannya yang udah mau membagikan ceritanya di Kumis Podcast. Tidak lupa juga untuk para kawan Kumis yang udah setia mendengarkan cerita ini ya. Iya betul. Oh, nah jadi kenapa ya mengirimkan cerita ini ke Kumis Podcast? Karena katanya ya suka lah dengan Kumis Podcast ini nah. Ya, kebetulan tahu juga ya. Kebetulan tahu. Jadi waktu lihat scroll YouTube, dia agak tertarik dengan Rebo Mistis nah.
Itu tuh dia katanya lihat tuh dari yang short itu. Iya. Oke lah, pokoknya makasih banyak. Itu mungkin pesannya dari cerita, ambil yang baiknya ya, Ambil yang baiknya, ambil buang yang hikmahnya. buruknya Betul. gitu. Oke, mungkin tutup aja dari Oke, mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Saya Andri. saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.